Salam, salam sejahtera untuk saudara-saudari semua dimanapun berada. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudari bisa membaca sendiri bagian ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kualitas hidup orang percaya bukan dilihat dari seberapa banyak yang ia dapatkan dan miliki dalam hidup, tetapi seberapa banyak ia memberi atau melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Hidup yang berkualitas dan bermakna itu bukan karena kita mendapatkan atau memiliki semua yang kita inginkan, tetapi ketika kita bersedia mengikuti dan melakukan apa saja yang Tuhan mau. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, kehidupan kita diumpamakan seperti tanaman anggur, dan Tuhan menghendaki agar kita menjadi tanaman anggur yang berkualitas, yang menghasilkan buah yang lebat. Artinya, hidup kita harus menjadi berkat lewat talenta kita, pelayanan kita, lewat sikap hidup dan seluruh keberadaan kita sehari-hari. Seperti pengusaha kebun anggur, Tuhan memelihara hidup kita, memperhatikan perkembangan kita, dan menunggu kapan kita berbuah makin banyak dan lebat. Kalau dalam pengamatannya, ia mendapati hal-hal yang belum sesuai dengan keinginannya, ia pasti bertindak, melakukan sesuatu dalam hidup kita agar kita dapat berbuah. Yohanes 15 ayat 2 mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang dipotong atau dipangkas pasti akan terluka. Terluka itu sakit. Ada kalanya Tuhan membuat kita terluka dan sakit lewat pengalaman-pengalaman tertentu. Kalau Tuhan mengizinkan anak-anaknya terluka, Tuhan pun bertanggung jawab merawat dan memulihkan hati dan hidup kita. Saat kita mau tetap percaya pada rencangannya dan mempercayakan hidup kita padanya, Dia akan menolong kita untuk terus bertumbuh dan berbuah. Seperti bagian ranting anggur yang pulih lalu bertunas dan berbuah. Ranting-ranting yang berbuah pun akan tetap dibersihkannya agar berbuah makin lebat. Ya, Tuhan akan terus mengerat dan membersihkan serta menghancurkan hal-hal yang menghambat kita untuk berbuah lebat. Jika kita merasa terluka, sedang dipangkas atau dikerat dan dibersihkan Tuhan, dalam rasa sakit yang dialami tetaplah bersyukur. Karena itu berarti Tuhan sangat mencintai kita. Ia melakukan segala sesuatu agar kita tetap berada di kebun anggurnya. Tuhan tidak ingin hidup kita menjadi sia-sia. Bagaimana bisa berbuah setelah mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup? Tidak ada cara lain selain tinggal dalam Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Tinggallah dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, seperti ranting yang terus melekat pada pokoknya. Tuhan menolong kita untuk berbuah lebat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami baru saja mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami selalu menjadi berkat.
Pulihkan hati anak-anak-Mu yang sedang merasa terluka karena berbagai pengalaman yang tidak diinginkan. Pulihkan hidup anak-anak-Mu dan teguhkan hati kami agar kami tetap tinggal dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan kami dapat terus berbuah lebat menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati. Salam.